Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Garis 91, balik lagi di channel kita, Garasi 91, di mana channel kita mau bahas mengenai mobil, biar teman-teman bisa memilih mobil sesuai dengan budget dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebetulan sekarang kita kedatangan ya, sebuah Mazda, ya, yang pasti Mazda adalah Mazda. Nah tuh, Mazda adalah Mazda. Nggak bisa disamain, nggak bisa dibandingin juga dengan mobil lain, karena mungkin mobil ini agak segmented ya, dan punya konsumen, punya pemilik yang memiliki rasa loyal ya, loyal dan lebih punya value. Nah itu sebuah keistimewaan dan sebuah pasar yang sudah terbentuk di pasar Mazda. Nah di sini kita ada Mazda CX-5 Kuro yang tipe AWD tahun 2023. Oke, saksikan terus seperti apa mobil ini. Tonton terus sampai habis. Teman-teman Garasi 91, selamat datang di Garasi 91. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Mobil bukan bekas banjir, bukan bekas insiden parah, kanan darurat di seluruh Indonesia 24 jam. Itu selama 1 tahun. Garansi mesin dan transmisi teman-teman langsung dapat itu 1 tahun. Oke, Sobat Garis 91, nih kita kedapetan ya, baru datang nih juga ya, CX-5 yang Kuro ya, Kuro Edition tahun 2023. Nah, kebetulan yang tahun 2023 ini adalah mungkin yang pertama ya, yang untuk udah tipe AWD-nya ya, untuk CX-5. Karena yang sebelumnya ada tipe Elite, ada yang tipe Kuro juga, Kuronya juga belum yang tipe AWD. Nah, ini kebetulan yang tipe AWD ya. Yang membedakan apa? Tipe Kuro, nuansanya nuansa gelap ya, blackout, nuansa gelap namun sporty ya, terlihat lebih dominan warna-warna yang di blackout atau warna-warna yang didominasi dengan warna hitam ya. Ini kayak grillnya itu warna hitam, terus body kitnya juga warna hitam polish ya, terus set moldingnya juga warna hitam polish sampai ke velgnya. Nah kalau tipe Elite itu untuk tahun 2023 ini belum AWD, dan itu kebanyakan warna yang two-tone ya, kayak velgnya two-tone, terus polish, di sininya juga polish. Nah ini kalau yang tipe Kuro ini udah, ini gaya-gaya selera model-model sekarang nih. Kebanyakan mobil sekarang yang tipe tertinggi biasanya di blackout biasanya, karena udah kebanyakan alergi krum-kruman nih sekarang ya, krum-kruman. Malah sekarang banyak yang udah mobil krum, akhirnya di blackout juga, di delete krum juga. Nah ini nggak usah di delete krum, nggak usah modif-modif lagi. Mobil udah ganteng pol ya. Terus yang tipe facelift ini ya, ini kan udah facelift ya, dengan grill dan moncong yang kelihatannya kayak gambar 3D. Moncongnya, desain depannya, grillnya itu kayak gambar 3D gitu loh. Jadi grillnya yang nggak cuman ke depan terus ke bawah, dia ada sisi yang menonjol di sini, terus masuk ke dalam, ada grillnya lagi di sini, ada grill kisi-kisi grill di sini. Kebetulan juga ini warnanya warna yang cukup limited ya, warna yang langka ini, abu-abu ya, magnet grey ya, Mazda nyebutnya ya. Polymetal grey itu. Polymetal grey ini bilang biru bukan. Ini kalau Mazda ini adalah warna varian abu-abunya. Apa Pak Heru? Polymetal grey. Nah, tuh. Hah? Abu-abu. Nah, itu mah lu aja yang bilang, Ru. Kan gua nggak bilang. Nah ini warna yang cukup langka ya di CX-5. Kita juga dapat kebetulan warna yang langka ini nih. Kan dia ada merahnya yang merah kristal gitu ya, merah candy. Nah ini dia lebih solid, warnanya lebih solid. Nah kenapa ini warna langka dan pas banget untuk warna Kuro Edition, karena Kuro itu kan blackout. Kuro blackout, banyak warna, dominasi warna hitam. Dan di sini warna abu-abunya juga warna abu-abunya solid. Jadi solid, udah abu-abunya solid, ketemu ornamen-ornamen dan warna-warna dari Kuro Edition-nya ini ngepas gitu loh, sama-sama solid. Jadi mobil tuh kelihatannya gelap, blackout,
elegan, nambah kesan mewahnya, tapi aura sportinya nggak bakalan hilang. Mazda adalah sebuah Mazda. Itu Sobat Garis 91. Kita ke mesinnya dulu ya. Oke, mesinnya sekarang ya udah dari tahun 2019 berarti ya, yang udah kayak Active G. Ini mesin dengan 2500 cc. Masih sama ya sama yang yang generasi sebelumnya, yang udah kayak Active G juga. Mesin 2500 cc NA ya, menghasilkan tenaga 180 horsepower dengan torsi 252 Nm. Cukup untuk pakai harian, buat speed akselerasi instan juga oke ya. Perawatan, nah mesin NA juga mungkin secara perawatan ini mobil yang walaupun ini adalah sebuah Mazda terkenal dengan spare partnya ya katanya ya. Spare partnya mahal, susah, tapi nggak juga. Karena mesin ini juga bandel. Mesin NA 2500 cc Mazda ini juga cukup bandel. Kelihatan sportinya, kelihatan elegannya, mewah, simple ya, minimalis simple tapi mewahnya kelihatan. Dan ini yang tadi kita bilang ya, Mazda adalah sebuah Mazda, dia nggak bisa dibandingin sama mobil lain ya, merek lain, karena dia punya segmen tersendiri, dia punya value tersendiri, dan dia punya model yang memang nggak bisa disamain dengan model-model, apalagi mobil sejuta umat ya. Ini model nggak usah yang tahun segini ya, tahun 2015 aja Mazda bikin model ya, nggak long last biasanya. Masih kelihatan mobil modern dan bisa keterima sampai sekarang ini ya, tahun 2026 tuh secara model awet banget Mazda. Kelihatan mobil modernnya, kelihatan mobil berkelasnya. Jadi buat Sobat Garis 91 yang pengen mobilnya tampil beda ya, udah pasti ini menjadi mobil pilihan yang bisa dipertimbangkan Sobat Garis 91. Nah, yang Kuro itu sudah electric seat dengan memory seat. Ininya juga instrumennya udah digital, tapi ini partisi-partisinya nih oval-oval atau partisi untuk speedometernya nih asli ya, bukan digital ya. Oke, semua masih tombol-tombol, AC ini layar ya kayak biasa ya. Layar itu memang mobil Mazda tuh kebanyakan kayak head unit nih, head unit bukan yang tipe universal ya. Nah itu, cuman karena dia nggak tipe universal, dia bisa pengoperasian dengan satu tombol ini yang bisa, yang cukup. Jadi nggak banyak ke-lag karena dia punya platform yang emang udah tersedia untuk khusus Mazda ini sendiri. Dia bukan tipe-tipe head unit itu yang tipe-tipe universal. Jadi kalau mau ganti, kalau gue belum tahu nih ya cara ganti, atau Sobat Garis 91 ada yang punya pengalaman pakai Mazda gimana cara ganti head unitnya, karena kebetulan kita belum pernah ganti head unit Mazda karena dia punya platform yang emang khusus dibikin untuk Mazda gitu, untuk jenis-jenis mobilnya. Cuman di sini kayaknya nggak perlu upgrade ya, udah Android Auto dengan Apple CarPlay juga. Ya dia udah electric parking brake ya dengan auto hold. Terus di sini juga dia udah ya navigasinya dia punya platform yang khusus Mazda, tapi dia juga kan kita udah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Nah ini kalau udah ini kita juga udah nggak perlu phone holder lagi ya kan, tambahan lagi HP ya, HP paling tambahan buat koneksi ke Android Auto atau Apple CarPlay-nya. Dia juga head up display ya. Ini salah satu ciri khasnya Mazda ya. Dari Mazda 2 GT aja udah ada, yang Mazda 2 GT generasi kedua ya itu udah pakai model-model head up display gini. Ya itu kan cukup kelihatan jelas ya, dan tidak mengganggu visibilitas untuk berkendara. Dia untuk informasi speedometer di situ. Walaupun di sini juga di speedometer di dashboard juga ada. Nah, speaker 10 Bose. Kita dengerin ya pengalaman kita pakai mobil ini. Kita dengerin suaranya itu udah kayak lagi di bioskop ya. Lagi di bener-bener di sound system di rumah gitu loh, tapi ini adalah di sebuah mobil. Keren lah kalau speakernya, apalagi 10 titik ya. 10 titik itu suara udah nggak perlu diragukan lagi. Ya pasti lengkap ya, vehicle stability control, traction control, terus dia juga sudah cruise control ya. Dia juga sudah cruise control dengan adaptif Sobat Garis 91. Ya, lane keeping assist, lane keeping
lane allowing assist. Ini udah ada sistem ADAS yang kalau gue bilang itu udah menjadi kebutuhan saat ini ya. Udah kebutuhan saat ini, apalagi tinggal di kota-kota besar seperti di Jakarta, apalagi tempat kelahiran Pak Heru ya, di Bekasi. Ya. Yang emang butuh mobil, karena kan kita banyak stop and go, banyak jalan-jalan yang nanggung ke speed 20, 40 yang stop gitu. Terus kita di tol-tol kita kan juga nggak highway yang loss gitu loh, kosong gitu. Ya paling kita cuma dapat speed 60, 80, itu adaptive cruise control tuh sistem ADAS tuh berguna banget untuk kebutuhan saat ini ya. Beda mungkin kalau di pemakaian keluar kota ya. Tapi kalau untuk kota-kota besar, kalau gue bilang adaptive cruise control tuh kayak hal yang udah menjadi pertimbangan banget tuh untuk beli sebuah mobil gitu. Fitur-fiturnya udah komplit, fitur keselamatan juga udah komplit. Karena yang sebelumnya, yang tipe Elite juga belum adaptive cruise control. Jadi udah lengkap nih. AWD, apalagi AWD ya. Nah, ini tipe AWD nih, di sini nih, ada mid-drive-nya ya. Ini mid-drive ada mode berkendara ya. Sport, normal, sama off-road. Ini cuman ada di mana? Cuman ada di tipe AWD. Elite nggak ada Pak modenya itu Pak. Kalau nggak AWD, dia nggak ada tipe berkendara yang off-roadnya itu dia nggak ada. Ya, edukasi lagi Sobat Garis 91. Adaptif, mendingan Sobat Garis 91 beli kalau memang mobil itu ada tipe adaptive cruise control ya, dengan sistem ADAS-nya atau dengan AWD, itu ambil yang tipe itu. Apalagi used car-nya, nah nih, used car-nya kan Sobat Garis 91 sudah banyak keuntungan dari depresiasi yang lumayan jauh dari barunya. Ini kayak ini udah lewat dari setengahnya harga barunya. Betul. Ya kan? Udah lewat dari setengahnya harga barunya. Ini kita dapat kilometernya juga low ya. Kilometer low, kita jual cuman di angka 500 jutaan ya. Cuman 500 jutaan aja di mobil. Udah setengahnya. Udah ya nggak setengahnya sih, cuman udah hampir 50% dari barunya gitu loh. Worth it. Ambil yang langsung tipe tertingginya lah. Ya karena fitur-fitur itu, ya kalau misalnya Sobat Garis 91 kayak retract mirror ya, kita nggak banyak bahas ya, kayak retract mirror, terus lampuan itu kan bisa di-upgrade. Ada aftermarketnya. Tapi lo kalau mobil nggak sistem AWD, lo mau bikin AWD kan nggak bisa. Upgrade AWD. Ya, upgrade AWD nggak bisa. Mungkin mobil-mobil 4x4 off-road ada yang bisa diganti. Cuman pasti nggak akan seproper memang buatan pabrikannya langsung. Gitu Sobat Garis 91. Ini udah oke banget ya. Udah adaptive cruise control dengan AWD pasti itu menambah kestabilan dari mobil untuk berkendara gitu, untuk perjalanan. Apalagi mobil-mobil yang ini kenapa ada mode off-road ya, walaupun bukan off-road ekstrim ya, off-road ringan ya, mobil-mobil apalagi kan ya sering kita bahas ya, jalanin di Indonesia kan banyak yang bagusnya, ya kan? Tuh banyak yang bagusnya, banyak yang mungkin nggak beraspal juga, ya kan? Jadi banyak tiba-tiba nyangkut di obstacle atau nyangkut di lubang yang ada tanahnya. Nah ini nggak perlu diragukan. Mau kemanapun, ke medan manapun, ya kayak Dieng. Nah nih, kayak Dieng, tanjakan Kerakalan. Sebenarnya tanjakan Kerakalan itu bukan mobilnya nggak kuat nanjak loh. Nah itu yang viral ya, tanjakan Kerakalan. Nah ini edukasi lagi Sobat Garis 91. Kita coba bisa jelasin nih ke Sobat Garis 91. Kayak tanjakan Kerakalan, banyak mobil yang nggak, ada yang bilangnya mobilnya nggak kuat lah. Ada yang bilang skill drivernya lah. Kalau Sobat Garis 91 tenaga biasa-biasa aja, tapi mobilnya AWD atau mobilnya 4x4, itu udah pasti bisa nanjak di tanjakan Kerakalan. Itu. Jadi sebenarnya bukan permasalahan dari skill kendara, ya skill juga lah. Bukan dari mobilnya yang nggak kuat, tapi traksinya yang nggak dapat untuk tanjakan yang sebegitu terjalnya. Nah ini nggak perlu was-was, nggak perlu cemas kayak medan-medan seperti itu udah pasti bisa dilalui oleh mobil ini Sobat Garis 91. Dia juga sudah kamera 360 Sobat Garis 91 yang tipe Kuro ini. Komplit lah ini mobil. Ini udah full spec ya kalau dibilang ya. Nah ini masih ada nih dikit nih tipis, tapi malah manis ya, nggak lebay. Keren juga ya, masih mempertahankan chrome-nya tapi nggak lebay ya di sini ya. Cuman tuh tipis dari belakang ditarik ke depan. Terus dia juga ada sunroof. Oke, kita duduk ke belakang. Terus di sana dual zone, di sini. Oh, AC-nya bukan di sini, Ja. AC selangkangan dia. AC selangkangan dengan dual zone ya. Berarti yang belakang ngikut zona temperatur atau suhu depan. Gitu. Di situ juga ada indikator untuk keselamatan ya, safety belt. Di sini kalau nggak pakai safety belt dia masih nyala di depan ya. Di belakang proper, nyaman banget. Nyaman banget dengan tinggi gue 181 cm. Legroom gue juga lumayan banyak, sisa banyak ya.
Di sini juga belakang banyak soft touch ya. Bisa, ini berarti 2 seater dengan kapasitas penumpang 5 orang ya. Di sini bisa ada armrest yang ada lacinya juga. Buat naruh duit loh. Hah? Buat naruh duit ya kan. Terus buat naruh, apalagi biasanya lu naruh apaan Ru di sini Ru? Tisu. Hah? Tisu. Tisu nggak cukup Ru. Hah? Kok tisu? Kok lu kepikirannya bisa tisu sih Pak Fairu? Dengan plafon yang berwarna hitam ya. Keren modelnya. Joknya juga enak ya. Joknya enak. Walaupun agak keras tapi nggak apa ya? Nggak kerasnya pas gitu loh. Kerasnya pas. Dia bisa ini sih. Kalau dia bisa direbahin ya segini nih rebahin. Cukup ya. Nyaman. Keren tapi velgnya, velg 19 blackout, black polish dengan apa? Black bukan black room dong. Ini black piano gitu ya, black apa ya? Udah power back door juga. Udah power back door. Bagasi luas dengan tonneau ya, tonneau di sini untuk nutupin barang-barang Sobat Garis 91. Di sini ada partisi juga. Ada partisi untuk ban serep ya, ban serep walaupun bukan ban serep ini. Ban serepnya juga belum pernah turun. Ih, klimis nih mobil. Perawan bener. Ya. Cairin udah. Ya desain nggak norak ya, nggak kebanyakan emblem ya. Kan biasanya. Tapi ada beberapa ya, Elite. Cuman di sini nggak perlu nunjukin kalau dia adalah mobil. Gue Kuro loh. Nah itu dia nggak perlu nunjukin di sini nih. Ini cukup di sini. Oh AWD. Karena yang tipe ini biasanya kalau yang emang orang paham Mazda ya, paham Mazda, spek AWD itu biasanya cuma ada di tipe Kuronya. Untuk yang CX-5. Tapi ada juga yang tipe lain di Elite-nya juga ada yang AWD. Secara keseluruhan model udah nggak, masih ada yang ngedebat ini model. Seleranya gue nggak tahu tuh mobil yang kayak gimana menurut dia keren. Ya, nggak bisa diperdebatin nih kalau secara model. Udah apa ya? Dia punya model value yang punya model ciri khas kayak moncong nih. Gue tutupin nih. Ya, kita tutupin nih. Mazdanya. Udah kelihatan. Itu mobil apa tuh? Mazda tuh. Udah kelihatan Sobat Garis 91. Dia ada kamera depan situ sama di sini ini Mika ya. Ini Mika yang juga menjadi sensor radar ya. Ini juga karena kalau yang bukan yang nggak adaptive cruise control dia ini cuman emblem aja biasa. Tapi ini Mika di sini dalamnya yang buat radar untuk jarak untuk adaptive cruise controlnya. Lampunya ya LED cakep bener. Di sini DRL-nya dengan proyektor. Terus nggak debat lah, nggak ada perdebatan. Oke, Sobat Garis 91 itu, yuk kita cobain mobilnya. Oke, ya joknya, lumbar support, lumbar oke ya, elektriknya, terus buat sanggahan paha juga bisa diatur ya. Komplit sih. Kanan kiri elektrik seat. Cuman yang memori, itu memori nggak aja? Enggak Pak. Enggak ya, yang memori cuman sisi driver aja. Sobat Garis 91. Ini ciri khas ya. Setirnya Mazda, tilt steering dengan teleskopik. Gila loh. Nah ini ya, Aura Mazda ya. Aura Mazda, oh ini juga nih. Auto dimming juga. Auto dimming, ya sunroof. AC-nya dingin aja ya. Dingin Pak. Ini kilometernya cuman mobil kayak baru deh, Sobat Garis 91. 34.000. 34.000. Kilometer 34.000 tahun 2023, mobil kayak baru. Catnya juga full ori, Sobat Garis 91, full original. Jadi nggak ada sepetan, nggak ada cat ulang sama sekali. Mobil kayak baru, interiornya masih rapi banget. AC dingin, aduh. Jadi pengen. Kalau AWD dia nggak bisa di setel. Nah AWD itu udah fitur yang udah langsung. Jadi emang dibutuhin traksi. Mobil ini ngatur sendiri dengan kepintarannya ya, dengan ECU-nya, kepintarannya untuk traksi mana yang emang lagi dibutuhkan. Misalnya lagi kegelincir yang kanan, dia lebih banyak traksi yang kanan atau dijaga untuk kestabilitas mobil, biar mobil nggak slip, mobil nggak bahasa kerennya ngepot. Ya. Mobil nggak ngepot. Jadi ini nggak ragu nih, ya walaupun nggak direkomendasikan ya. 120, 140
Kalau gue nih, tapi jangan ditiru ya. Kalau mobil AWD, gue lebih pede untuk speed yang emang kita butuh ya. Di atas 100 km per jam, walaupun kondisi jalanan agak-agak basah. Nah itu AWD itu bisa di bisa diandalkan tuh fitur itu untuk kondisi-kondisi kayak begitu. Apalagi tanjakan traksi itu cukup membantu banget untuk tanjakan. Jadi nggak kehilangan traksi atau biasanya mobil slip. Ya kalau front wheel drive kan, ya tadi ya kayak di tanjakan Kerakalan, kebanyakan front wheel drive tuh nggak kuat karena ya traksinya cuma di depan. Mobil dapat traksi kayak mobil narik kan, sedangkan beban semua ada di belakang, ketumpu di belakang, akhirnya nggak kuat. Makanya kenapa rear wheel drive kayaknya ditanjakan rear wheel drive tangguh bisa di medan mana aja. Sebenarnya nggak juga. Kalau lagi ditanjakan naik ya kan tumpuan belakang semua ya. Akhirnya kan mobil ketekan di roda di belakang, akhirnya mendapatkan traksi yang lebih karena kan lebih berat di belakang. Tapi kalau dia lagi mobil slip yang kanan kena lubang ya wassalam juga mobil. Iya. Itu kalau all wheel drive atau 4x4 itu kan depannya juga masih bisa narik mobil kalau lagi kejebak di lubang misalnya atau di obstacle atau di medan yang lumpur misalnya sebelah kanan belakang misalnya atau sebelah kiri belakang gitu. Itu masih bisa dapat grip dari keempat roda itu. Nah, yang perlu ketahui juga AWD itu biasanya udah langsung beda sistemnya sama 4x4. Kalau 4x4 ya emang untuk diciptakan untuk mobil yang emang untuk off-road biasanya. Kalau ini ya untuk pemakaian harian dalam kota atau luar kota yang emang medan. Walaupun ini juga bisa diandalkan untuk berbagai macam segala medan yang medan-medan yang pada umumnya aja ya, bukan yang benar-benar untuk off-road berat ya, ekstrim gitu Sobat Garis 91. Nah, ini aura Mazda. Gue kalau udah duduk di sebuah Mazda itu biasanya berasanya pengen ngebut nih mobil nih. Karena berasa ya sporty di luar, sporty di dalam tuh. Nah itu. Lagi driver oriented Ya, ya, Pak. kemarin Mazda adalah sebuah Mazda. Iya, driver oriented banget. Nih, kita bejuk. Oh, jalanan-jalanan lobang juga Gak kerasa loh. nggak berasa ya. Akselerasi oke ya. Kenapa auranya sporty? Kayaknya masuk di dalam nih visibilitas. Walaupun visibilitas juga nggak terlalu mengganggu lah, tapi emang dia punya kaca-kaca yang kayaknya nggak terlalu besar gitu loh. Kaca-kaca nggak terlalu besar itu jadi kesannya tuh mobil sporty banget. Ini kan SUV ya. Walaupun ini SUV tapi berasa tetap mobil yang sporty gitu loh. Kayak lagi duduk di mobil sport gitu loh. Padahal ini SUV-nya Mazda ya, CX-5. Semua komplit ya untuk informasi di layarnya kayak jarak, sisa bahan bakar, terus keterangan servis, terus itu buat apa namanya? Buat odometer. Terus nah nih kayak di depan dia mendeteksi mobil ada di depan. Tapi motor nggak kelihatan nih. Nah, cuman sistem ada sekarang nih, Ja. Iya, Pak. Di sistem ada sekarang itu juga bisa mendeteksi motor. Oh. Dan cukup halus ya. ADAS-nya juga cukup halus. Adaptive control-nya juga cukup halus. Ada yang emang bisa sampai kemacetan. Jadi benar-benar berhenti, dia mobil depan jalan, dia langsung jalan lagi. Dia nggak cancel, sistem ADAS-nya nggak cancel di sistemnya. Itu yang ADAS sekarang. Nah, ini juga bisa, Sobat Garis 91. Karena beberapa ADAS yang tahun-tahun 2017 ya, tahun-tahun 2017, tahun-tahun 2016 ya, yang udah mulai agak banyak mobil menyematkan sistem ADAS tuh, ADAS-nya yang cuman buat speed yang idealnya tuh di atas kecepatan speed sekitar 40-60 ke atas gitu. Jadi nggak buat sampai kemacetan. Nah, ini udah fitur ADAS yang udah cukup update juga Sobat Garis 91. Oke, Sobat Garis 91, udah mau sampai ya ke kesimpulan ya. Mazda tadi ya, Mazda adalah sebuah Mazda diciptakan untuk seperti menciptakan mobil untuk personal ya, kayak personal yang emang makanya Mazda udah banyak konsumen-konsumen yang loyal, biasanya yang emang tadinya udah ngerasain enaknya Mazda, upgrade-nya ke Mazda lagi. Nah, ini adalah mobil yang cocok buat Sobat Garis 91, mempunyai karakter atau identitas yang beda daripada yang lain gitu. Punya selera yang cukup segmented, selera yang kayaknya punya value. Nih orang punya value nih, punya
milihnya kok mobilnya Mazda gitu. Karena kan budget-budget segini ada beberapa pilihan SUV leather frame juga ya. Cuman secara kenyamanan dan secara fitur, kenyamanan lah mungkin nggak bisa dibandingin juga dengan SUV leather frame ya. Apalagi duo leather frame itu ya kan. Dua Leather frame. Jadi kalau gue bilang mobil ini mempunyai aura kasih kali. Udah kasih nyanyi Pak Heru. Mempunyai aura tersendiri kalau kita parkir, kita sandingin sama SUV lain, terutama SUV kebanyakan di jalan ya. Banyak di jalan. Iya, mau SUV leather frame tersebut, ini mobil punya aura tersendiri ketika nangkring di parkiran, Sobat Garis 91. Kelasnya udah beda. Jadi kayak, dia punya taste. Kalau lu pilih mobil Mazda tuh, lu punya taste tuh berarti. Ya, Sobat Garis 91, ini mobil yang udah full spec, nggak perlu diragukan untuk mobil harian dan mobil keluar kota, mobil keluarga pun. Kalau gue bilang ini jadi mobil yang bisa diperhitungkan ya, apalagi udah dengan sistem ADAS, Adaptive Cruise Control, terus dengan sistem AWD-nya. Oke, Sobat Garis 91. Oke, Sobat Garis 91, itu tadi review kita mengenai mobil ini ya. CX-5 tipe Kuro Edition yang tipe AWD ya, tahun 2023. Kalau Sobat Garasi 91 suka dengan mobil ini, silakan kunjungi dealer kita ya. Ada di Garasi 91 Pondok Gede, ada Garasi 91 Pekayon, ada Garasi 91 Jatiasih. Kalau Sobat Garasi 91 mau tanya-tanya dulu, silakan chat teman kita atau tim kita ya. Ada di Instagram kita, @garasi91, TikTok kita juga ada ya, suka live juga pagi, siang, sore, pantengin terus. Kalau Sobat Garasi 91 pengen spill atau mau ngecek dulu all stok kita, silakan kunjungi website kita di www.garasi91.com. Oke, sekian dulu Sobat Garis 91 untuk pembahasan Mazda CX-5 tipe Kuro Edition ini tahun 2023. Yang ini kita jual cuman di harga 500 jutaan aja. Worth it. Ini yang mobil udah full spec. Oke, Sobat Garis 91, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.